Kira-kira subsektor mana yang dalam satu produk bisa bawa semuanya, bisa bawa 16 subsektor lainnya? Ayo jawab. Film. Ih, pinter banget sih. Ini siapa? Rizky ya? Iya, Mbak. Kamu kuliah di mana? Kamu dosen apa mahasiswa? Ayo ngaku. Mahasiswa, Mbak. Di ISI. Jurusan apa? Film dan televisi, Mbak. Oke. Kamu tahun lalu apa 2 tahun lalu ya pernah ikut kelasku? Enggak? Enggak, Mbak. Enggak pernah. Oke. Aku curiga soalnya kalau kamu bisa jawab enggak, Deng. Kamu pintar. Kamu pintar. Kalian pintar semua memang. Gitu. Nah, jadi itu tadi film gitu. Kalau aku bisa mengembangkan satu subsektor ekonomi kreatif yang bisa bawa semuanya, maka harusnya pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada 7 tahun gitu. Itu pemikiranku pada saat itu ya kan. Lalu dari situ aku pamitan ke Femina Group dengan janji aku menyerahkan semuanya hak cipta terhadap konsep Jakarta Fashion Week. Sekarang kamu pasti bilang loh, tadi katanya hak cipta nggak boleh diserahkan, gitu. Boleh diserahkan untuk konsep tertentu. Tetapi siapa yang bisa ngambil teori ekonomi kreatifku yang sebenarnya? Gitu. Nggak bisa. Kalau aku mau ngembangin lagi teori ekonomi yang aku terapkan di Jakarta Fashion Week dalam bentuk lain, aku mau menyiapkan sequelnya atau aku mau menyiapkan spin-off-nya, itu boleh-boleh aja karena itu intellectual property-ku. Jadi aku serahin ke Femina Group hanya hak cipta untuk Jakarta Fashion Week-nya saja. Itu yang aku serahin, ya kan? Lalu setelah itu berikutnya aku pindah makanya ke View gitu, karena di View itu aku melihat View itu sebagai apa? Kenapa milihnya View? Ya kan? Kenapa milihnya View? Karena satu waktu itu mereka memang approach aku, ya kan? Gitu, mencari orang yang latar belakangnya bisnis tetapi sangat kuat di kreatif, di dunia kreatif, ya kan? Lalu ketemulah aku, jadi aku masuk View. Kenapa aku mau masuk View? Karena aku melihat satu, OTT, video on demand, pada tahun 2016 itu akan menjadi sebuah tren. Maka sebagai seorang bangsa Indonesia yang bangga, saya selalu mau menjadi bagian dari sebuah perubahan yang terjadi dalam negara saya. Saya mau menjadi bagian itu, ya kan? Asal kalian tahu ya, aku tuh cinta mati sama Indonesia, gitu. Nah, jadi aku melihat ini video on demand ini akan menjadi sebuah titik tolak yang akan merubah gaya hidup manusia ke depannya. Maka saya mau meninggalkan legacy untuk itu. Gitu. Saya mau ketika orang menyebutkan kapan gaya hidup manusia ini berubah secara drastis, secara signifikan, saya mau menjadi bagian dari perubahan sejarah tersebut. Itu satu. Yang kedua, View itu beroperasi di 17 negara pada saat itu. Ya kan? Nah, pertanyaan saya hanya satu pada saat saya diinterview. Gitu. Pada saat itu saya diinterview oleh 12 orang dan semuanya orang asing, ya kan? Lalu pertanyaan saya hanya satu, saya nggak nanya yang lain-lain, bahkan nggak nanya gaji saya, nggak nanya apa, saya hanya nanya satu. Kalau saya bekerja di View, bolehkah saya membawa hasil karya anak bangsa saya ke dunia melalui platform View? Yang artinya apa? Saya akan bikin karya-karya film, karya-karya serial bersama-sama dengan bangsa saya dan mengenai bangsa saya, tetapi View harus janji itu harus ditayangkan ke seluruh dunia, ke 16 negara lainnya di mana View berada. Itu satu yang saya minta janjinya. Yang kedua adalah saya akan menayangkan hasil karya anak bangsa bukan hanya yang karya profesional, tetapi saya harus diperbolehkan menayangkan hasil karya anak bangsa baik yang semi profesional maupun yang amatir semacam anak-anak high school, semacam anak-anak SMA. Boleh apa enggak? Kalau itu tiga itu boleh, maka saya mau masuk View. Gitu. Lalu itu semua diperbolehkan.
Nah, disitulah aku join dengan View. Jadi tujuanku hanya satu. Satu adalah membawa hasil karya anak bangsa ini ke panggung internasional. Aku melihat View ini sebagai sebuah terobosan saya. Kalau zaman dulu ya, untuk membawa film ke festival internasional, untuk membawa film ke bioskop-bioskop internasional atau TV-TV internasional, itu setengah mati, ya kan? Kalau membawa ke festival, udah biayanya banyak banget, belum tentu atau udah biayanya banyak banget, tidak didukung oleh pemerintah, jadi hanya pembuat film yang kaya yang bisa membawa hasil karyanya ke luar negeri. Makanya dulu identik dengan filmmaker yang sukses adalah mereka yang anak-anaknya orang kaya. Karena film di Indonesia nggak pernah bikin untung dulu gitu. Karena semua berkarya sesuka-sukanya mereka aja untuk kepentingan kepuasan pribadi. Habis itu dibawalah ke festival. Ya otomatis kualitasnya jomplang. Akhirnya tidak terjadi kemenangan gitu kan. Lalu yang kedua, mau bawa film untuk tayang di luar negeri, nggak ada jalur distribusinya. Karena pemerintah pun tidak menjembatani itu. Sedangkan apa? Semakin banyak sebuah hasil karya atau sebuah produk, ini nggak ngomong produk kreatif aja ya, produk apapun di dunia ini, semakin banyak orang yang bisa menikmati produk tersebut, maka nilai titik-titiknya akan semakin tinggi. Apa titik-titiknya? Daya jual. Ya, nilai jual atau dengan kata lain nilai ekonomi, ya kan? Karena ekonomi itu adalah jual dan beli, ya kan? Kalau jual aja nggak ada yang beli, yang terjadi kayak seniman zaman dulu, ya kan? Tetapi kalau ada yang jual harus ada yang beli, gitu. Sehingga apa? Sehingga perekonomiannya itu terbentuk nilai ekonominya. Nah, semakin banyak sebuah produk dinikmati oleh semakin banyak orang, maka nilai ekonominya juga akan semakin tinggi, betul? Ketika sebuah nilai ekonomi semakin tinggi, maka sang penciptanya juga akan mendapatkan nilai ekonomi balik ke dirinya dia semakin tinggi nggak? Iya, Mbak. Semakin tinggi juga, ya kan? Nah, ketika seorang, dalam hal ini kalian ya, misal kita di dunia kreatif, seorang kreator mendapatkan timbal balik perekonomian yang makin tinggi, maka yang terjadi adalah apa? Satu, dia bisa memproduksi lebih banyak lagi. Yang kedua, dia bisa memproduksi dengan kualitas yang lebih tinggi lagi. Ya kan? Sehingga untuk dua itu terjadi, maka dia membutuhkan apa? Supaya kualitasnya makin tinggi dan supaya jumlahnya juga makin banyak. Maka dia membutuhkan apa terutama? Uang. Menurut saya. Uang kan tadi udah ada, karena dia udah dapat nilai ekonomi balik. Nah, emangnya uang bisa disuruh ngedit? Nggak bisa kan? Uang bisa disuruh grading? Nggak bisa juga, gitu. Uang bisa di... Sumber daya. Betul, sumber daya manusia, SDM ya. Nah, jadi apa? Berarti dia akan membuka lapangan kerja ke teman-teman di industri kreatif, ya kan? Ketika akhirnya dia membuka lapangan kerja, dia mengabsorb lebih banyak lagi pekerja, ya kan? Dan kontennya dia karena semakin banyak, maka semakin banyak juga yang nilai ekonomi yang tadinya kalau satu film ditonton 100 juta orang, amin gitu ya. Soalnya susah loh teman-teman, satu film ditonton 1 juta orang aja itu susah. Jadi kalau 100 juta, amin gitu. Nah, jadi sopo sing buka laptopmu sopo? Seneni. Oke. Nah, jadi ya teman-teman ya, satu film aja ditonton kita berandai-andai ya, makanya kalian harus rajin menghayal. Satu film ditonton 100 juta orang. Berarti kalau saya produksi 5 film, berarti penonton saya jadi berapa? Bisa jadi targetnya adalah jadi berapa? 500 juta orang, betul kan? Gitu. Nah, berarti kalau 500 juta orang yang nonton, berarti semakin banyak juga kan yang menonton karya kamu. Dari 100 juta orang jadinya 500 juta orang yang bisa nonton karya kamu.
Semakin banyak orang yang nonton karya kamu, di mana di dalamnya kamu mempertontonkan kearifan lokal kamu, yaitu pantai kamu, hutan kamu, ya kan, kerajinan tangan kamu, fashion kamu, lalu makanan, lalu gaya hidup dan lain-lain, ya kan, maka semakin ngetop juga atau awareness-nya, kalau dalam bahasa marketing, awareness-nya semakin tinggi terhadap daerah lokal kamu. Betul? Yang berarti apa? Yang berarti ketika awareness terhadap suatu daerah lokal semakin tinggi, maka minat terhadap daerah tersebut juga semakin tinggi. Yang berarti adalah daerah kamu akan mendatangkan turis. Sementara turis itu datang dengan sejuta kebutuhan, yaitu kebutuhan turis itu satu datang dengan sejuta kebutuhan, yang kedua turis itu sudah datang namanya juga turis, jadi dia datang dengan uang yang sudah siap dia habiskan, ya kan? Turis kebutuhannya apa aja kalau datang? Ayo jawab. Isa, Afikri, Awal, ayo jawab. Kalau turis kamu kan senang sama uang nih. Nah, kalau tuh kan senyum-senyum begitu disebut uang. Nah, kalau turis bawa uang banyak, uangnya itu dihabiskan buat apa aja coba? Yang pertama makan. Kuliner. Mbak mau jawab. Saya Kopi. Vina. Ya, halo Vina. Kuliner, terus oleh-oleh, hospitality. Apa lagi ya? Ya, sama jalan-jalan ke tempat wisata gitu. Iya, pintar, ya kan? Tadi Isa juga udah bilang makanan, ya kan? Jadi turis itu datang dengan kebutuhan akomodasi, ya kan? Butuh nginep kan? Gitu. Yang kedua adalah butuh transportasi. Yang ketiga butuh makanan dan minuman. Yang keempat butuh hiburan. Yang kelima beli oleh-oleh tadi. Oleh-oleh itu kan bisa makanan, bisa merchandise, kerajinan tangan, bisa fashion, kain, dan lain-lain gitu kan. Lalu dia butuh melihat keindahan alam juga, ya kan? Lalu dia butuh beraktivitas juga, ya kan? Gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah apa? Semua itu harus dipenuhi oleh penduduk lokal kan? Ketika penduduk lokal harus memenuhi itu, berarti apa? Berarti tadi pertumbuhan sumber daya manusia yang terserap di dunia kreatif, tidak hanya yang langsung bekerja di dunia kreatif, tetapi juga mereka yang bekerja di luar dunia kreatif, ya kan? Sehingga ketika sama-sama penduduk lokal itu ada yang bekerja di dunia kreatif, ada yang bekerja di dunia hospitality, ya kan? Misalnya hotel, misalnya seni pertunjukan, dan lain-lain gitu, industri makanannya, dan lain-lain, akhirnya apa? Seluruh sumber daya manusia di daerah tersebut akhirnya apa? Terserap ke dalam dunia kerja, ya kan? Sehingga apa? Gross domestic brutonya atau pendapatan perekonomian lokalnya adalah meningkat. Ketika pendapatan perekonomian lokal meningkat, kira-kira upah minimum regionalnya akan meningkat nggak? Meningkat. Berarti apa? Kesejahteraan juga meningkat. Iya kan? Pintar. Nah, lalu yang ujung-ujungnya adalah ketika sebuah daerah semakin seksi, ya kan, semakin menarik, ya kan, maka yang mulai tertarik juga tadi kan udah turis datang gara-gara film, ya kan. Lalu yang berikutnya yang datang lagi siapa coba? Yang bawa duit lebih banyak lagi selain turis? Investor. Ih, pinter banget. Kamu udah pernah ikut kelasku ya? Belum. Udah, Dina. Udah pernah. Oh, pantes kamu pinter. Enggak. Kamu emang pinter. Ya berarti kamu ingat pelajaran, ya kan? Investor datang, ya kan? Investor datang, berarti ketika investor datang, apa yang terjadi? Terjadi pembangunan apa? Berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang infrastruktur, ya kan? Gitu. Nah, semua awalnya dari mana? Dari ekonomi kreatif tadi. Jadi, seniman, kalian semua yang di sini, aku berasumsi semua yang ikut kuliah ini ketertarikannya sama dunia seni, dunia kreatif, ya kan? Berarti kalian ini sebenarnya ujung tombak masa depan bangsa Indonesia ini atau bukan? Iya, Mbak. Iya, ya kan ada yang gini, gitu kan.
Nah, jadi kita semua adalah ujung tombak sebenarnya. Tetapi untuk kalian menjadi ujung tombak, makanya kalian harus mengerti cara bisnisnya dari konten atau dari karya seni kita ini. Bagaimana karya seni kita ini menciptakan nilai ekonomi yang tinggi. Supaya karya seni kita menciptakan nilai ekonomi yang tinggi, maka dia harus bisa dinikmati oleh semakin banyak manusia di dunia, ya kan? Ketika dia semakin banyak dinikmati oleh manusia di dunia, maka tidak hanya nilai ekonomi dari karya saya yang semakin tinggi dan saya yang makin lama makin kaya juga, tetapi saya mengangkat kesejahteraan orang-orang di sekitar saya, ya kan? Gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, gimana caranya agar konten kamu atau hasil karya kamu itu bisa dinikmati oleh semakin banyak orang? Caranya gimana? Mengangkat kearifan lokal di daerah tersebut. Itu satu, kalau kamu ngangkat kearifan lokal, tetapi kamu nggak tahu audiensnya mau nonton apa, dari mana kamu tahu bahwa itu akan menarik bagi audiens kamu? Menemukan tools yang tepat untuk diperformkan. Apa itu tools yang tepat untuk ditampilkan? Apa itu tools yang tepat untuk ditampilkan tuh apa maksudnya? Coba dielaborasi. Kalau misal di Jogja, di Bali, ini kan infrastrukturnya jelas untuk seni sudah tercipta, sudah ada tempat-tempat yang mempertontonkan kesenian lokal gitu. Tapi di tempat-tempat lain belum tentu ada. Nah, internet ini bisa membantu kita untuk mempertontonkan kesenian-kesenian tersebut melalui alat-alat yang ada. Yang paling simpel adalah mungkin ya YouTube atau kanal-kanal yang diciptakan oleh website tertentu. Oke. Nah, oke, bagus. Sekarang kamu pakai kanal YouTube, kamu pakai kanal View, kamu pakai kanal Netflix, kamu pakai kanal Disney Plus, kamu pakai kanal iFlix, BTV, iQIYI, apalagi kalau di luar negeri ada yang namanya Hulu, Amazon, ya kan? Ada kalau di India ada yang namanya Hotstar yang paling ngetop. Kamu pakai TikTok, kamu pakai Instagram, kamu pakai Facebook, ya kan? Nah, itu kan kanalnya, tapi di ujung sana, at the end of the channel, ya kan, di ujung sananya siapa yang akan mengkonsumsi konten kamu? Audience kan, ya kan? Berarti tadi kan bahwa apapun kanalnya, ya kan, tetapi ujungnya yang mengkonsumsi manusia lagi, ya kan? Sekarang pertanyaan saya, gimana caranya supaya kamu yakin, walaupun kamu misalnya kamu udah menyebar konten kamu di 1000 kanal yang tersedia di dunia ini, lalu gimana kamu yakin bahwa penonton kamu akan nonton konten kamu? Karena emang kamu pikir kamu doang yang nyebarin konten kamu di 1000 kanal, ya kan? 100 juta orang di dunia ini melakukan hal yang sama setiap detik, ngupload kontennya dia, ya kan? Lalu gimana caranya, sedangkan penduduk dunia bertambah, maksudnya penduduk dunia tiap hari jumlahnya berubah nggak? Enggak kan? Penduduk dunia tiap hari ya jumlahnya segitu, paling bertambah karena ada kelahiran dan ada kematian, tambah kurang. Tetapi secara tapi pertumbuhannya tidak signifikan kan, nggak mungkin kan hari ini penduduk dunia 1 juta, besok penduduk dunia tinggal 2, nggak mungkin kan gitu. Tiba-tiba besoknya lagi penduduk dunia jadi 700, nggak mungkin kan gitu. Nah, jadi penduduk dunianya segitu, sementara pencipta konten makin lama makin banyak, kanalnya juga makin banyak. Berarti kamu berkompetisi dengan konten lainnya untuk supaya karya kamu ini ditonton oleh sebagian besar orang yang tersedia di pasar yang menjadi targetnya ratusan juta konten creator di seluruh dunia, ya kan? Gitu, ngerti nggak? Ngerti kan? Nah, jadi gimana caranya supaya konten kamu itu ditonton oleh sebagian besar mereka, jangan konten kamu itu tenggelam di antara konten kreator lainnya. Halo? Halo Mbak. Ya. Ya. Halo, saya Oka Winyana, saya izin menjawab pertanyaan yang barusan. Untuk biar konten bisa ditonton lebih banyak orang itu,
yang perlu dilakukan adalah research ke pasar yang dituju. Misal kayak kita ingin bikin video untuk anak muda, ya berarti kan kita harus meresearch anak muda ini suka video yang seperti apa, baru nanti konten yang kita buat menyesuaikan dengan research itu. Dan mungkin kita punya semacam data tentang hobi dan habit mereka menonton. Nah, konten yang kita buat menyesuaikan dengan itu agar si kontennya ini bisa lebih cepat sampai ke pasar anak muda ini. Lebih seperti itu, Mbak. Oke, pintar ya. Itu salah satunya. Ada satu lagi aspeknya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Tadi udah tuh. Branding. Wiana pintar. Promosi. Apa sayang? Apa? Promosi. Promosi betul, tapi promosinya sama kan. Promosi kan juga sebenarnya menyediakan konten kan, ya kan. Nah, kontennya itu harus bagaimana supaya kamu menang di pasar, supaya sebagian besar populasi itu tadi menonton karya kamu. Punya ciri dan karakter. Buat Apa sayang? konten yang menarik. Coba-coba, mulai sekarang yang mau bicara, kalian raise hand. Biar nggak tabrakan. Ayo, siapa raise hand duluan? Aku bisa lihat nggak sih kalau kalian raise hand? Bisa kan? Saya, Bu. Saya siapa? Sopo? Perkenalkan nama saya Sopo Oke dari si Jogja. Oke. Menurut Oke, saya oke. perlu branding sama konten yang dipunya itu harus punya karakter dan ciri khas. Iya, oke, bagus. Tapi karakter dan ciri khas yang seperti apa? Ayo, terus. Yang beda Siapa dari lagi yang mau jawab? ratusan konten itu, Bu. Iya, caranya berbeda. Gimana caranya? Ayo terus. Harusnya kamu mengawinkan teori kamu dengan teorinya tadi Oka Wiana gitu, sehingga ketemu apa jawaban yang aku cari itu. Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Yang perempuan tadi sopo? Yang mau jawab juga? Nesu. Aku Mbak Disuruh Lisa. Reza nesu. Oh, nggak nesu. Oke, Lisa. Ya, Lisa, yang gimana? Menurutku manajemen distribusi penayangannya sih Mbak. Soalnya di dalam manajemen distribusi penayangan kan udah ada termasuk riset pasar, terus mencari keunggulan dan keunikan karyanya gitu-gitu. Oke, coba kawinin sekarang. Dari jawabannya Lisa, jawabannya Oka, sama jawabannya tadi sopo? Aku lali. Siapa tadi satu lagi cowok? Oke, Bu, oke. Uki. Ya. Uki, oh dari Xiaoki ya. Keren namanya kayak nama Korea. Xiaoki. Oke, coba dikawinkan. Siapa yang mau mengawin nih? Mengawinkan 3 teori itu menjadi satu. Ayo, tahu nggak? Belajar itu lebih gampang daripada dikasih tahu kalau kamu menemukan teorinya sendiri, itu jauh lebih gampang. Kayak aku gitu ya. Kalian mungkin berpikir aku pinter gitu. Aku GR ya. Kalian mungkin berpikir aku pinter, aku bisa menguasai ini semua. Padahal enggak, karena aku menciptakan teoriku sendiri, jadi aku ngelotok. Siapa tuh tadi yang ngomong putus-putus? Saya, Bu. Saya coba mengawini. Oke, mari mengawini. Kapan ininya? Kapan lamarannya? Udah lamaran belum? Sekarang. Oh iya, sekarang lamaran. Oke, yuk. Gimana Jadi kalau ceritanya? coba saya mix antara 3 jawaban tadi, kita harus bisa menciptakan satu konten yang kreatif, satu konten yang merujuk pada habit pasar dengan teknologi yang mudah untuk diakses. Kemudian dia menciptakan satu bukan hanya konten yang kreatif tapi punya kekhasan tertentu. Oke, pinter semua. Pinter Miko, coba Mas Dwi itu tolong dikasih nilai A+. Waduh, terima kasih Bu Mira. Ya, siapa lagi yang mau jawab sebelum aku aku yang menjawab? Mau coba jawab Mbak Sevina. Oke. Kamu kok namanya ganti-ganti sih? Tadi kamu namanya bukan Vina. Enggak, kamu dari tadi mengaku dirinya Vina. Kita berdua. Oh, kita aku berdua. mulai curiga kamu multiple personality. Terus. No.
Mau coba Gimana? jawab, Mbak. Iya. Kalau menurut aku kita harus bikin konten yang menarik, terus relatable, terus selalu ada pembaharuan. Jadi nggak cuma bikin satu konten terus didistribusi, tapi kalau bisa beberapa konten atau rutin satu tahun sekali gitu. Jadi kayak kita selalu ada di dalam industrinya gitu. Jadi nggak Oh, turun. pinter. Siapa lagi yang mau jawab? Coba nih aku kasih kesempatan satu lagi. Sebelumnya aku mau tanya, di sini semua nih ada 148 mahasiswa, ya kan? Dikurangin Mas Dwi sama aku sama Bang Dali, jadi ada 145 gitu. Aku mau tanya, di sini ada yang udah pernah ikut View Shorts atau ada yang udah pernah ikut View Pitching Forum sampai ke bootcamp belum? Belum ada. Ya di sini belum pernah, nggak ada yang pernah ikut View Shorts. Padahal aku udah View Shorts di Magelang, udah View Shorts di Solo, belum. Belum Udah ada, di sekitar Bu. kalian tuh kan. Wah, tuh kasihan. Sampai View Shorts sekarang udah nggak ada lagi gara-gara pandemi. Mudah-mudahan nanti habis pandemi lanjut lagi aku ke Jogja ya. Gitu kita bikin film ya bareng-bareng ya. Nah, anyway, Asik. coba satu lagi siapa yang mau jawab? Saya, Mbak. Suci, Mbak. Suci, oke. Gimana Suci? Jadi kalau menurut saya kita harus membuat konten yang sesuai kebutuhan dan keinginan audiens. Kita ambil contoh kecil dari platform TikTok, kayak misalnya video yang sedang tren tuh video yang kayak bikin visual yang ala-ala estetik, zaman-zaman retro. Nah, kalau kita ingin masuk FYP dan ditonton banyak orang, kita harus membuat konten seperti itu tapi dengan ciri khas kita. Terima kasih. Oke, pinter semua ya. Jadi tadi yang dapat nilai A ada Suci, ada Vina, ada Miko tuh. Pada dapat nilai A. Oke. Seandainya saya dosennya ya. Terus udah gitu. Jadi saya bisa bantu doa aja ya. Semoga kamu dapat nilai A dari hasil kuliah ini. Semoga rekomendasi saya diterima oleh kampus. Anyway, jadi aku bikin strukturnya ya gitu sekarang. Bikin strukturnya yaitu satu, ketika kamu mau membuat konten, yang pertama kali kamu harus ini chicken and egg. Kamu tahu nggak teori chicken and egg? Ayam sama telur, mana yang duluan? Ayo jawab, 2 orang. Nanti yang nih Bang Dali dari tadi semua yang jawab tolong didata alamat emailnya, nanti mereka kita kasih merchandise View Premium sama merchandise View ya. Bang Dali, Oke, Bang Ya. Dali. Oke. Ya, jadi Bang Dali kapan-kapan ngasih kelas dong gantian. Bang Dali ilmunya lebih canggih lagi nih daripada aku, ilmu PR-nya. Dia seniorku di Femina Group. Terus udah gitu ya. Jadi coba siapa yang mau jawab? 2 orang. Saya, Mbak. Itu siapa? Luis. Saya, Mbak. Kamu mukanya ini keren Luis, kayak artis Korea. Oh, enggak, Mbak. Itu makasih, Mbak. Iya Ya, gitu dong. Kalau dipuji tuh alhamdulillah memang Mbak saya memang Puji keren Tuhan. gitu. Makasih, Mbak. Puji Tuhan. Puji Ya, Tuhan. terus gimana Luis? Jawabnya apa? Menurut saya ayam dulu sih, Mbak. Oke, ayam dulu. Oke, satu lagi. 3 deh, 3. Jadi 2 lagi. Ayam, Lagi. Mbak. Karena juri Saya itu juga ada mau 3 kan? jawab kalau boleh. Saya, Mbak. Oke, Saya, Mbak. barusan siapa? Alam, Jeli. Oke, satu lagi siapa? Saya, Mbak. Markus, Luis, Mbak. Jeli, Markus. Oke, Markus. Markus. Iya, siapa? Ayam apa telur? Saya ayam. Ayam, Mbak. Oke. Kenapa kalian semua nyebutnya ayam? Apakah karena kalian lebih suka Kentucky Fried Chicken daripada ini telur dadar? Ayo cepat kasih alasannya, Markus. Kenapa kamu menjawabnya ayam duluan daripada telur? Padahal ayam itu keluar dari sebuah telur. Ayo, Markus. Ayo, kamu harus bertanggung jawab dong terhadap jawaban kamu. Markus Adi Menurut Pratama Sebayang. Karena ayam lebih lama untuk dominan. Oke, Mbak. Menurut saya, kenapa ayam lebih dulu? Karena ayam lebih dominan, lebih panjang usia hidupnya. Dan menurut saya juga yang diciptakan pertama adalah ayam. Menurut saya. Terima kasih. Oke. Sekarang Jeli. Menurut saya ayam, Mbak, karena protein yang terdapat di cangkang telur itu
biasanya ada di ovarium ayam. Oke, pintar. Siapa lagi yang mau jawab? Tadi siapa satu lagi? Markus, Mbak. Jeli, satu lagi siapa? Siapa namanya? Luis, Mbak, Luis. Aku sedih. Luis. Oh iya, Luis. Luis apa? Kenapa ayam? Ya, sama kayak tadi, Mbak. Karena ada penelitian dari orang peneliti di Inggris tuh bahwa telur itu dihasilkan proteinnya tuh cuman ditemukan di ovarium dari ayam tadi. Jadi ayam duluan. Kalau nggak ada ayam, ya otomatis nggak ada telur. Oke, pintar. Nah, Makasih, sekarang berarti sama-sama, terima kasih, ya kan? Nah, pintar semua. Jangan lupa ya nulis alamat emailnya biar nanti sama Bang Dali kalian dikasih hadiah. Nah, terus sekarang jadi pertanyaannya adalah ketika kamu mau membuat konten, ya kan, mana duluan yang kamu tentukan? Target marketnya atau kontennya apa? Targetnya dulu, Mbak. Target marketnya dulu, Mbak. Oke, pintar. Jadi itulah yang membedakan kalian seniman generation sih. Coba aku pengen tahu kalian nih pada kelahiran tahun berapa sih? 2003 ke atas, 2002. Saya 2001, 2000. 2008. 94, Mbak. 2004. Hah? 94. 98. Kelahiran tahun 94. Oh, berarti kalau 94 itu milenial, 98 milenial. Kalau yang 2002, 2003, 2004 dan seterusnya itu Gen Z. Berarti kalian milenial dan Gen Z ya. Nah, itu yang membedakan seniman milenial dan Gen Z dengan seniman zaman Gen X atau baby boomers ya. Sebelumnya Gen X itu namanya baby boomers. Nah, itu yang membedakan. Kalau baby boomers itu bikin kontennya dulu, ya kan? Bikin produknya dulu. Habis itu, kalau kata orang Sunda, kumaha engke jualnya, gitu. Kumaha engke tuh gimana nanti jualnya, ya kan? Gitu. Nah, kalau seniman masa kini udah mengerti bahwa target audiensnya dulu yang dikejar, ya kan? Jadi, ketika kamu akan membuat konten, pertama yang harus kamu perhatikan adalah kenapa saya ingin membuat konten? Karena saya melihat sebuah opportunity apa di pasar, ya kan? Dan opportunity itu saya lihat di segmen yang mana. Jadi nggak ada ceritanya ya sebuah karya itu bisa satu karya yang sama selain itu Indomie ya atau Supermie atau mie sedap atau apapun itu dan kopi kapal api, selain itu nggak ada produk yang bisa kamu bikin satu itu akan bisa dinikmati oleh semua manusia dari umur 0 tahun sampai dengan usia tertua di Indonesia yaitu adalah 101 tahun misalnya. Nggak ada gitu. Itu bisa aja contohnya kayak Indomie ya gitu. Indomie itu menurut aku sebuah fenomena karya seni yang luar biasa. Itu karya seni loh gitu. Makanya kemarin ya aku literally menangis loh ketika Mbok yang menciptakan bumbu Indomie itu meninggal gitu, karena menurut aku dia menciptakan sebuah karya seni itu kan kearifan lokal gitu yang luar biasa gitu. Bahkan kalian tahu kan bahwa pabrik Indomie itu sampai udah ada di Afrika karena untuk mengcater pasar yang daerah Eropa. Itu tuh pabriknya di Afrika gitu untuk Eropa, India, Pakistan dan lain-lain. Itu tuh di Eropa. Bahkan aku kalau ke Eropa, aku pergi ke minimarket itu tuh ya udah isinya Indomie aja gitu. Nah, jadi itu merupakan sebuah fenomena yang luar biasa, tapi itu 1 banding 1.000.000 orang bisa menciptakan kayak gitu ya kan. Kalian tahu sendiri begitu banyak pabrik mie yang berusaha bikin sesuatu kayak Indomie, nggak ada yang berhasil kan gitu. Nah, jadi pertama kalian harus tahu dulu kenapa saya pengen bikin konten. Saya bikin konten itu karena saya melihat adanya sebuah kebutuhan atau adakah sebuah peluang pasar
yang terjadi di sebuah segmen tertentu yang mana kebutuhan itu belum terpenuhi oleh produk yang ada atau kebutuhan itu belum diisi, peluang itu belum diisi oleh produk yang ada. Maka itu adalah opportunity saya untuk masuk ke situ, ya kan? Jadi dengan kata lain kalian harus menentukan segmennya. Kalian menarget segmen yang mana gitu. Caranya gimana untuk kalian menemukan opportunity itu di segmen tertentu? Caranya benar tadi yang siapa tadi yang jawab kalau nggak salah Oka kan Oka Winyana gitu, Winyana. Jadi kalian harus riset dulu. Apa yang diriset? Tentunya yang diriset adalah yang sesuai dengan passion kalian karena susah kalau kalian mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan passion kalian, dengan minat dan bakat kalian gitu. Karena kerjanya nggak pakai hati, kerjanya hanya pakai otak, ya kan? Sedangkan seseorang itu bisa sukses ketika dia menggabungkan otaknya dan hatinya dan seluruh indranya gitu. Tapi kalau kerjanya nggak pakai hati, kamu akan rasanya kerja capek terus, ya kan? Bikin apa-apa rasanya capek gitu. Sementara mengerjakan hal itu selalu rasanya berat gitu. Tetapi kalau kamu tadi dari mana kamu passion di sebuah bidang? Taunya adalah ketika setiap kamu mengerjakan itu, hati kamu merasa senang. Otak kamu merasa senang, kamu merasakan itu seperti rekreasi. Contohnya dulu waktu aku kuliah, aku tuh senang belajar. Jadi waktu aku kuliah, makanya aku kuliahnya bisa 1,5 tahun, ya kan? Kalau di negeri dulu kita boleh ambil SKS sebanyak-banyaknya, soalnya kredit boleh ambil sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa bisa hanya 1,5 tahun? Karena aku tuh senang baca bukunya. Jadi buku tuh kayak buku cerita. Aku baca buku-buku ekonomi Philip Kotler yang setebel-tebel gini tuh aku baca kayak buku cerita dalam semalam aku bisa selesai dan melotok gitu karena akunya senang. Aku bahagia banget gitu. Jadi aku pergi ke kampus tuh kuliah terus juga bahagia banget. Sehari itu aku kuliah bisa sampai ngambil 8 sampai 9 kelas. Jadi mulai kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Caranya adalah aku ngikutin kelasnya anak extension gitu, saking aku senangnya belajar. Nah, jadi kamu harus nemuinnya kayak gitu. Aku passionnya di mana? Kalau kamu udah tahu passion kamu di mana, yaitu dengan cara tadi kamu merasa senang melakukan itu, maka yang berikutnya kamu harus lakukan adalah kamu riset di situ. Ya kan? Kamu melakukan riset di situ, dari situ kamu akan ketemu bahwa ternyata ada peluangnya di mana, ada sebuah kebutuhan yang belum terisi di sebelah mana, ya kan? Setelah kamu menemukan itunya, tadi berarti kamu ketemu target audiensnya. Let's say kamu ketemu bahwa di antara perempuan, usia, dan kamu juga harus mengerti dulu behavior manusia. Ya, behavior manusia itu contohnya, usia itu dibaginya adalah 15-18, ya, 19-24, 25-31, 32-35, 32-34, 35-40, 40-41-44, 45-55, 55 ke atas gitu. Pembagiannya itu sebenarnya enggak 55 ke atas juga karena 55 itu sampai 65. Lalu 66 itu sampai dengan 73. 73 ke atas itu bisa dikategorikan jadi satu. Sebenarnya enggak juga karena 73 ke atas itu kategorinya masuknya sampai 80. 81 itu sampai 90. Gitu. Nah, setelah itu aku belum melakukan riset lagi untuk target audience 91 tahun ke atas gitu ya. Jadi sebenarnya kayak gitu. Jadi kalian harus tahu, nggak mungkin anak usia 13 tahun behaviornya atau minatnya sama dengan anak usia 18 tahun. Kecuali dia anak yang spesial, ya kan? Memang ada beberapa orang 1 banding 1.000.000, ada orang yang dia jauh lebih tua daripada umurnya atau disebutnya sebagai old soul. Ya kan? Tetapi itu jarang terjadi. Jadi kalian harus tahu itu dulu. Nggak mungkin ada manusia usia 24, behaviornya sama-sama orang usia 35. Kalau sampai itu terjadi, berarti yang 35 itu mengalami Peter Pan syndrome. Ya, kayak siapa? Ariel, ya kan? Mengalami Peter Pan syndrome. Berasa usianya 25 terus. Akhirnya apa? Akhirnya anti komitmen, ya kan? Anti kemapanan, anti tanggung jawab, gitu. Nah, jadi itu tadi, itu satu ya yang kalian harus perhatikan. Yang kedua adalah orang yang sudah walaupun dia usianya sama-sama 25,
Tetapi dia sudah menikah, atau dia belum menikah, atau dia sudah menikah dengan anak, ya, itu totally behavior-nya akan berubah, akan berbeda. Orang usia 25 yang sudah menikah dengan satu anak usia 2 tahun, dengan orang yang sudah menikah juga usia 33 dengan satu anak, yang usia anaknya baru 1 tahun, itu behavior-nya juga berbeda. Jangan kamu samakan. Jadi itu tadi, yang harus kamu riset dulu adalah sebenarnya adalah behavior manusia. Karena tren itu, konsumsi konten itu tercipta dari interest. Interest itu terbentuk dari behavior. Gitu. Dari perilaku manusia. Jadi sebenarnya yang membentuk pola konsumsi di dunia ini adalah perilaku manusia. Begitu juga yang membentuk perekonomian di sebuah negara adalah perilaku manusia. Gitu. Contohnya adalah apa? Perekonomian, ketakutan, terpuruk kan selama pandemi ini. Pandeminya nggak selesai-selesai di Indonesia. Nggak selesai-selesainya kenapa? Karena perilaku manusianya. Betul, karena perilaku manusianya itu tadi. Gitu. Kenapa? Negara-negara yang kacau balau ini adalah Indonesia sama India karena sama-sama keras kepala orangnya ya, nggak karu-karuan. Seperti tadi siapa Mas Arief ya yang bilang ya, itu karakter Indonesia banget ya, peraturan itu diciptakan untuk ditipu ya kan. Sama di India juga begitu, karena aku banyak kerja sama orang India, sama aja keras kepala. Malah awal-awal pandemi orang India itu bilang bahwa virusnya takut sama orang India, jadi orang India itu nggak akan kena gitu. Makanya aku ngakak-ngakak waktu dia kasusnya 300.000 per hari, 500.000 sehari gitu ya. Jadi nah itu tadi, jadi semua perputaran ekonomi, perputaran bisnis, perputaran distribusi, bahkan terciptanya platform-platform, perkembangan teknologi itu semua terjadi karena perubahan perilaku manusia. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi itu yang harus kamu riset dulu. Gitu. Target kamu adalah usia berapa, ya kan? Usianya dulu. Pertama, gendernya dulu. Kamu targetnya siapa? Laki perempuan, laki aja atau perempuan aja. Lalu kedua, yang usia berapa, ya kan? Lalu yang ketiga, yang gaya hidupnya seperti apa? Apakah dia yang single, masih kuliah, ya kan, single, masih kuliah, dan berada di sosial ekonomi status yang kelas menengah ke bawah misalnya, dan tinggal di daerah mana. Misalnya dia tinggalnya adalah di Palu gitu. Nah, kamu misalnya kalian usianya berapa sih di sini rata-rata? Berarti 21, 22. 21. 20. Loh, kok ada yang gini, berapa ya usia saya, si Syahidan Nur? Gila nggak dia? Dia gini, berapa ya usia gue? Enggak. 19. Aku mikir. Kamu 19. Kamu masih muda, baru masuk berarti ya. Nah, jadi misalnya usia 19, pria, tinggal di Jogja, kuliah di ISI, itu beda banget karakternya sama pria umur 19, ya kan? Yang tinggal di Palu, padahal sama-sama kuliah juga, itu perilakunya pasti berbeda, karakter perilakunya berbeda, ya kan? Nah, jadi itu tadi, kamu harus target berikutnya adalah mereka yang tinggal di kota apa. Kalau di Indonesia itu dibagi menjadi kota pertama, ada 8 kota besar, lalu kota kedua biasanya adalah kota, adalah daerah kota yang tetapi tidak setara dengan 8 kota besar. Dilihatnya biasanya dari UMR-nya, ya kan? Lalu ada lagi yang disebut kota ketiga. Kota ketiga itu adalah biasanya daerah kabupaten, ya kan? Gitu. Jadi provinsi, kota madya, ada kabupaten gitu. Nah, lalu kamu lihat biasanya kabupaten itu masih kita bisa samakan, gitu. Bukan disamakan, kurang lebih karakternya sama, ya kan? Lalu ada lagi yang daerah kota, pemerintah kota itu kurang lebih daerahnya sama, 8 kota besar biasanya agak sama, tetapi tetap ada perbedaannya. Jadi kamu harus nentuin itu dulu, udah kan? Kamu lihat kebutuhannya, pasarnya ini, ya kan? Mereka membutuhkan apa? Lalu yang berikutnya adalah bagaimana mereka mengkonsumsi sebuah produk apapun itu yang akan kamu
produksi tersebut gitu. Jadi misalnya kayak tadi, orang mengkonsumsi konten melalui TikTok, sama orang mengkonsumsi konten melalui YouTube, sama orang mengkonsumsi konten melalui Facebook, dan orang mengkonsumsi konten melalui Instagram, dan orang mengkonsumsi konten melalui View, dan orang mengkonsumsi konten melalui Netflix, dan orang mengkonsumsi konten dengan menonton RCTI, dan orang mengkonsumsi konten dengan mendengarkan radio Prambors, gitu, itu semua caranya berbeda, ya kan? Dan kenapa caranya berbeda? Karena mereka juga sudah mengharap, ketika mereka datang ke channel tersebut, mereka juga sudah mengharapkan, sudah memiliki pengharapan untuk mengkonsumsi konten tertentu, gitu. Nah, jadi itu tadi yang harus kamu pikirkan juga. Jadi udah ketemu kebutuhannya di pasar mana, segmen yang mana udah ketemu, lalu berikutnya adalah si segmen yang kamu target itu mereka tuh mengkonsumsi konten melalui apa sebagian besar, ya kan? Ketemulah gitu. Misalnya sebagian besar mengkonsumsi konten satu melalui WhatsApp, kedua adalah melalui Facebook. Ini aku berdasarkan data Indonesia ya. Jadi terbesar itu masih WhatsApp, nomor 2 itu Facebook, nomor 3 itu YouTube, ya kan, untuk kategori sosial media ya. Nomor 4 Instagram, nomor 5 masih Twitter. TikTok itu walaupun kayaknya viral banget, ternyata dia masih ada di nomor 8 gitu ya. Jadi itu 5 yang terbesar. Dari situ akhirnya kamu tahu. Berarti ini kita baru ngomong masyarakat Indonesia ya gitu. Kalau di View kita udah memetakannya masyarakat dunia gitu. Nah, setelah itu kamu tahu kan gitu bahwa mereka mengkonsumsi kontennya, let's say gitu ya, karena aku dari View, aku bilangnya kamu tahu mereka mengkonsumsi kontennya di View sebagian besar, ya kan? Mengkonsumsi konten di View. Berarti kalau mereka mengkonsumsi konten di View, maka kamu akan tahu bahwa mereka itu mengkonsumsi, View itu terkenal dengan konten apanya? Korea. Oke, yang ini dapat Drama premiumnya Korea. double. Iya, tuh Dali tolong yang menjawab Korea itunya double premiumnya gitu. Nah, jadi mereka sukanya nonton Korea, ya kan? Tapi kamu rela nggak sih sebenarnya Korea itu makin lama makin kaya dengan konten-kontennya, sementara Indonesia begini-gini aja. Rela nggak sebagai konten kreator? Tidak. Enggak. Nggak rela kan? Berarti apa? Berarti kamu udah tahu tadi segmen yang tadi sebagian besar nonton View. Berarti saya harus menciptakan konten untuk tayang di View. Tetapi penonton View itu sebagian besar sukanya Korea. Padahal di satu sisi saya nggak rela, ya kan? Sama konten Korea makin berhasil, sementara kalau konten Korea terus berhasil dan Indonesia terpuruk, apa kabarnya dengan saya sebagai konten kreator Indonesia, ya kan? Maka saya harus memajukan bangsa ini melalui hasil karya saya. Berarti yang saya akan lakukan adalah saya akan menciptakan konten Indonesia yang mengangkat kearifan lokal, tetapi kalau saya langsung menciptakan yang ekstrim gitu, kira-kira yang ekstrim misalnya saya langsung menciptakan sebuah kearifan lokal karena ini mau 17 Agustus, saya mau bikin konten sesuatu yang mirip Janur Kuning. Kalian udah nonton belum film Janur Kuning? Belum. Belum. Iya, itu kalau nggak salah nggak boleh diputar lagi deh Janur Kuning. Nah, jadi kalau dulu tuh ada film Janur Kuning, film apa ya? Gitu yang kira-kira kalian tahu ya. Badai Pasti Berlalu udah dibikin lagi. Tunggu, yang film zaman dulu Warkop udah dibikin lagi. G30 Sidul anak sekolah mengerikan. Udah Janur Kuning, udah di-ban, dia lagi G30 SPKI ya. Gitu. Nah, misalnya film Cut Nyadin deh gitu ya. Cut Nyadin itu belum di-remake tuh gitu. Nah, misalnya film Cut Nyadin itu kamu langsung bikin, oke, karena saya karena ini mau deket Hari Kebangsaan Nasional gitu. Jadi saya mau bikin konten tentang kebangsaan seperti karakternya, ambience-nya, gaya produksinya gitu adalah seperti Cut Nyadin gitu untuk tayang di View. Ya otomatis nanti pasti kamu cuman bikin marah investor kamu doang karena udah pasti penontonnya nggak ke situ arahnya, ya kan?
Kan kamu udah tahu, tadi udah dibilangin, dia itu sukanya nonton Korea gitu, orang di View, penonton di View. Nomor 2 setelah Korea, mereka itu sukanya nonton konten Indonesia sebenarnya gitu. Nah, jadi berarti kamu bikin konten Indonesia ya harus bikin konten Indonesia yang apa? Yang karakternya, tone and manner-nya disamakan atau mendekati dengan tone and manner yang sekarang sedang dinikmati, sedang banyak diminati oleh penonton View, yaitu tone and manner-nya Korea itu. Gitu. Yang mana tone and manner Korea berarti kamu harus riset lagi tone and manner Korea itu seperti apa sih gitu. Satu, dia warnanya rata-rata pastel, ya kan? Gitu. Lalu yang kedua adalah yang lagi tren sekarang adalah konten-konten Korea yang sifatnya fantasi gitu, drama fantasi. Terus yang ketiga lebih yang sifatnya drama gitu, walaupun fantasi lebih yang sifatnya drama, bukan yang sifatnya misalnya thriller atau action. Kalau yang thriller atau action itu penontonnya kurang gitu. Jadi kamu harus seperti itu gitu. Yang keempat adalah gaya-gayanya si pemainnya itu, si karakternya itu gaya-gayanya seperti apa sih yang paling diminati gitu. Nah, jadi itu tadi. Jadi kamu mengangkat konten lokal, ya kan? Bukan berarti kamu berubah kepribadian. Kamu tetap mengangkat konten lokal, tetapi mau nggak mau, kamu harus mendekati dulu sesuatu yang lagi trending. Jadi kalau di istilah marketing atau bisnis kita bilangnya right on. Gitu. Jadi kita menunggangi sesuatu yang sudah daripada kita kekeh-sumekeh mau mau misalnya menciptakan atau apa namanya climbing apa tuh namanya menemukan mengangkat bukan climbing dari climbing apa mendaki gitu ya. Misalnya daripada kamu dengan begonya nih, contohnya kalau kamu di Ijen ya gitu, di Ijen itu sebagian besar orang kekeh mendaki jalan kaki sampai atas, yang berarti dari bawah sampai kawah Ijen itu adalah 6 jam ya kalau jalan kaki, baru naik doang, nanti turun lagi 6 jam lagi atau 7 jam, kalau nggak kuat 7 jam gitu. Padahal sampai titik tertentu disediakan adalah ini kereta dorong yang didorong apa ditarik sih, aku lupa deh, ditarik sama para penambang di Ijen, pakai keretanya mereka karena sekalian mereka mau naik ke atas terus mau turun ke kawah Ijen untuk nambang gitu, nambang belerang kan mereka kan. Nah itu keretanya boleh dinaikin oleh para turis yang udah nggak kuat di setengah perjalanan gitu. Nah daripada kita berusaha mendaki dari awal nyampenya 6 jam ya kan, kalau ternyata ada sesuatu yang bisa kita tunggangi dan bisa lebih cepat, kan lebih baik itu secara nilai, secara perhitungan ekonomi juga itu jauh lebih efisien, ya kan, biayanya. Nah, jadi seperti itu gitu. Kalau kamu harus tahu diri, kita konten kreator, saya itu belum ngetop, ya kan. Ketika akhirnya saya ngetop nanti, maka saya yang akan menjadi pencipta tren. Tetapi untuk saya nyampe di sana, daripada saya memulai dari awal, lebih baik saya menunggangi sesuatu yang sudah tren. Jadi itu tadi contohnya, kamu mau konten kamu tayang di View, udah tahu penonton View itu sukanya apa, gitu, maka kamu itu tadi tunggangin aja itu, bikin tetap ceritanya cerita lokal, ya kan? Misalnya kamu tetap mengangkat cerita Nyi Roro Kidul gitu ya. Tetapi Nyi Roro Kidulnya dibikinnya misalnya yang mukanya agak ke orientalan, ya kan? Terus Nyi Roro Kidulnya jangan pakai baju yang dodot kayak gitu lagi, tapi Nyi Roro Kidulnya pakai baju kekinian gitu. Contohnya kayak Doom at Your Service. Doom at Your Service di View itu kan malaikatnya berubah jadi malaikat kekinian gitu kan, jadi seorang pria ganteng gitu. Atau W misalnya kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu, Nyi Roro Kidulnya dibikin dia menjelma menjadi manusia yang keren gitu, perempuan yang modern, misalnya kayak gitu. Tapi kan kamu tetap ngangkat ceritanya Nyi Roro Kidul. Terus misalnya Nyi Roro Kidul yang istananya kalau sebenarnya adalah di bawah laut ceritanya, ini Nyi Roro Kidulnya terinspirasi dari Hotel de Luna, Nyi Roro Kidulnya itu istananya di daratan gitu. Dan bentuknya gedung yang keren, tapi itu istana Nyi Roro Kidul dan hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat itu gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi itu caranya gitu. Kamu ride on the trend itu satu. Yang kedua, ya kan?
kamu ride on the trend juga apa? Menggunakan jalur distribusinya view. Daripada kamu kayak pembuat film zaman dulu ya, cari jalur sendiri, daftar festival tuh di mana sih? Di sini. Oke, daftar sendiri, itu sendiri gitu. Lalu misalnya cari jalur ke HBO atau ke MGM misalnya di Amerika gitu. Terus cari jalur sendiri, berusaha telepon, berusaha kirim email, ngapain? Sementara di Indonesia udah ada view yang dalam hitungan detik apa yang ditayangkan di view di Indonesia pada detik yang sama juga akan tayang di 16 negara lainnya, ya kan? Ngapain gue susah-susah ya, gue ride on view aja gitu. Dengan harapan suatu hari saya akan cukup kaya, saya mendapatkan investor, saya cukup hebat, maka saya bisa buka OTT saya sendiri, ya kan? Iya, kalau trennya pas kamu seumur aku nanti masih OTT, mungkin trennya udah bukan OTT lagi kali. Mungkin trennya bahkan kamu bisa nonton tayangan tanpa gadget apapun, jadi di udara gitu. Kamu bisa tiba-tiba sit gitu. Tiba-tiba kamu pengen nonton YouTube, kamu tinggal membayangkan YouTube, maka ting YouTube-nya keluar, terus kamu tinggal scroll di udara, kan kita nggak tahu ya gitu. Namanya juga perkembangan teknologi gitu. Nah, jadi itu tadi gitu. Kamu ride on itu. Yang berikutnya benar namanya konten supaya banyak yang nonton. Kamu jadi satu tadi kontennya harus sesuai dengan apa yang diminati oleh target market kamu, sehingga nanti kamu promosinya juga nggak berat gitu. Promosi itu akan menjadi berat ketika kamu menciptakan sebuah produk yang tidak sesuai dengan keinginan pasar. Akhirnya kamu harus mengeluarkan biaya ekstra untuk promosi untuk menutupi kekurangan kamu gitu. Nah, sementara kalau kontennya produk intinya udah sesuai keinginan pasar, maka bagian promosinya juga akan lebih mudah, ya kan? Nah, untuk bagian promosi pun tadi kalian harus mengikuti juga, ikut tren juga, platform apa yang lagi tren gitu sekarang. Misalnya tadi 5 platform yang kamu jangan keras kepala, ya jadi konten kreator ya. Kamu keras kepala, tapi aku sukanya TikTok gitu. Ya, tapi data menyatakan TikTok nomor 8 gitu loh. Yang 5 besar itu adalah WhatsApp, Facebook, YouTube, ya kan? Terus Twitter sama Instagram. Itu yang 5 besar gitu. Terus misalnya ada aja yang bilang, tapi aku sukanya Telegram. Ya terserah lu, kalau Telegram ya lu nonton aja sendiri soalnya di Telegram. Nggak usah ngajak-ngajak gue sebagai investor gitu. Ya kan? Jadi kalian nggak boleh keras kepala, harus berdasarkan hasil riset kamu gitu. Nah, tadi misalnya 5, berarti apa? Kamu lihat di WhatsApp itu biasanya orang mengkonsumsi kontennya yang seperti apa kalau di WhatsApp? Di WhatsApp itu biasanya yang konten pendek-pendek, yang hasil capture-an dari TikTok atau dari Instagram video gitu ya, misalnya. Oke, aku udah tahu. Terus yang berikutnya adalah kalau di Facebook. Di Facebook tuh orang sebenarnya ngapain sih? Target grup gue tadi kalau pergi ke Facebook ngapain? Oh, ternyata mereka pergi ke Facebook mencari referensi judul film. Nyari referensi judul film doang, ngeliat-ngeliat posternya doang. Nah, kalau mereka ke YouTube ngapain? Ternyata mereka kalau ke YouTube itu nyari review film. Mereka mau nonton trailernya doang. Oke, berarti gue udah tahu, gue harus bikin review di YouTube dan gue harus upload trailernya di YouTube. Abis itu kalau di Instagram ternyata mereka ngapain? Mereka ngeliatin IG Live. IG Live itu seperti apa sih jenis kontennya kalau yang banyak ditonton oleh target market gue tadi. Setelah itu, karena TikTok ada di nomor 8, misalnya kita pakai TikTok. TikTok tuh orang ngapain? TikTok itu orang ternyata untuk mengkonsumsi konten yang seperti ini. Oke. Nah, dari itu semua di Twitter orang ngapain? Di Twitter itu orang cari news, ya kan? Nah, dari situ semua kamu udah tahu gitu loh. Berarti untuk mempromosikan konten kamu, saya akan memakai berapa platform yang paling banyak dikonsumsi oleh target market saya tadi. Gitu, itu satu. Yang kedua, kamu juga harus tahu target market saya tadi itu mengkonsumsi masing-masing platform itu di jam berapa aja, gitu. Apakah di jam 11 malam, apakah di jam 4 pagi, apakah di jam 8 pagi, kamu harus tahu. Berarti berikutnya kamu udah tahu, oke, berarti untuk mempromosikan, saya harus bikin konten di sini, dan saya harus menguploadnya di jam-jam segini, gitu. Yang ketiga adalah
Kamu harus tahu bagaimana cara kerja konten platform-platform tersebut. Ternyata cara kerja platform-platform tersebut itu kamu bisa yang namanya melakukan fokus audience targeting. Fokus audience targeting itu adalah algoritma di balik semua platform sosial media maupun platform OTT yang memungkinkan seorang pengiklan bisa mengiklankan produknya atau brandnya sesuai target market tujuannya dia. Misalnya kamu menarget perempuan usia 18 sampai 24 yang berada di tingkat ekonomi status middle to upper income class, ya kan, menengah ke atas, yang berada di 8 kota besar di Indonesia, yang merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita bekerja, gitu. Karena ibu rumah tangga murni sama ibu yang bekerja itu juga karakternya beda. Nah, itu kamu bisa melakukan promosi sedetail itu menggunakan semua platform digital, gitu. Tetapi kamu harus mengerti cara kerjanya. Karena apa? Kalau di View, kamu dibantu sama tim View, tim back end namanya ya. Itu dibantu untuk kamu tinggal kasih tahu targetnya apa, kita yang akan set. Tapi kalau di Instagram, di YouTube, di Facebook, kalau TikTok juga masih, kamu tinggal kasih tahu tim TikTok, kamu maunya target mana. Tapi kalau di Instagram, di YouTube, di Facebook, di Google, itu semuanya kamu harus setting sendiri, gitu. Kamu harus setting sendiri targeting kamu itu tadi, gitu. Jadi kamu harus mengerti cara kerja semua platform juga, platform yang akan kamu pakai untuk beriklan itu tadi, gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya dengan harapannya, ya kan, ketika kamu tahu target marketnya apa, maka kamu juga menjadi tahu cerita yang appealing buat target market itu apa, satu. Yang kedua adalah pemainnya siapa, ya kan, cast-castnya siapa yang akan menjadi daya tarik. Karena main cast itu, pemain utama, itulah salah satu daya tarik utama dari sebuah konten film ya. Aku ngomong film di sini tuh bisa artinya film, bisa artinya serial ya, gitu. Nah, bisa artinya dokumenter. Pokoknya apapun itu kan sebenarnya kan materi film. Nah, jadi itu tadi kamu bisa tahu gitu seperti apa cast-nya atau karakternya harus yang seperti apa. Misalnya secondary target kamu, contohnya ya kayak film-film Pixar. Film-film Pixar itu target utamanya memang anak-anak. Tetapi, apakah anak-anak bisa langganan Disney Plus sendiri? Nggak bisa kan? Apakah anak-anak bisa beli iPad sendiri? Nggak bisa kan? Apakah anak-anak bisa beli handphone sendiri? Nggak bisa. Berarti ada target market keduanya dia, yang menciptakan, yang membuka kemungkinan bagi target market utama untuk dapat mengkonsumsi konten. Berarti kalau film-film Pixar, target market keduanya siapa? Ini pertanyaan. Orang tuanya. Orang tua. Betul, orang tua terutama ibunya gitu ya. Jadi seperti Pixar seperti itu. Nah, berarti apa? Berarti di konten kamu supaya ibunya juga nanti senang nontonnya dan kemudian merekomendasikan kepada ibu-ibu temennya lagi supaya anaknya nonton itu, ya kan? Maka di dalam karakter kamu, karakter utama kamu harus ada apa? Karakter yang appealing untuk target market utama, tetapi karakter yang appealing juga untuk target market kedua. Gitu. Contohnya adalah apa? Misalnya Finding Nemo, ya kan? Finding Nemo, karakter utamanya si Nemo, ya kan? Tapi karakter keduanya siapa? Bapaknya kan? Bapaknya. Gitu. Iya, contohnya itu. Lalu misalnya Little Mermaid. Little Mermaid juga gitu, karakter utamanya si Ariel. Tapi karakter keduanya adalah bapaknya Ariel juga yang nggak pernah mengizinkan Ariel naik ke daratan gitu. Contohnya seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi akhirnya itu semua yang akan membantu kamu untuk satu menunjang keberhasilan kamu untuk ketika kamu menciptakan sebuah konten untuk memastikan bahwa konten kamu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, nilai ekonomi yang tinggi itu seperti apa sih, gitu kan? Nilai ekonomi kamu harus punya benchmark. Nilai ekonomi yang tinggi itu adalah ketika investasi kamu kembali, investasi itu biaya untuk produksi film itu kamu kembali. Biaya produksi film tuh ingat ya, tidak hanya biaya untuk syuting filmnya doang. Tapi mulai dari masa development cerita itu sudah dihitung, ya kan? Lalu
production itu dihitung, lalu production, lalu post pro itu dihitung semua, lalu biaya marketing dan promosi itu dihitung semua. Itulah menjadi satu kesatuan biaya produksi sebuah film, termasuk biaya distribusi itu dihitung, ya kan? Akhirnya ketemulah itu. Nah, sebuah film dinyatakan sukses bila investasi 100% untuk seluruh biaya itu kembali ditambah dengan keuntungan bagi investor, ya kan? Berarti itu namanya adalah return on investment. Film kamu dianggap gagal bila pendapatan kamu di bawah nilai break even point ketika kamu produksi $100.000, ya kan? Total biayanya $100.000. Lalu kamu dapat pendapatan balik $100.000 juga, itu baru break even point. Itu belum dinyatakan film itu sukses. Sukses atau return on investment atau ROI adalah ketika kamu keluar biaya $100.000, kamu dapat balik $150.000 atau paling nggak $101.000 aja kamu udah dianggapnya ROI, ya kan? Break even point atau bahkan pendapatan kamu di bawah biaya produksi itu kamu masih dianggap gagal, ya kan? Nah, sekarang kamu harus tahu kekuatan penontonnya, ya kan? Misalnya contohnya, oke, saya akan tayang di, ya kan? Saya akan tayang di View. Di View itu target market yang saya target ini berapa banyak, ya kan? Itu ketemu. Satu target market itu nilai satu orang menonton konten saya itu nilai rupiahnya atau nilai ekonominya itu di mata View itu berapa, ya kan? Sehingga ketika misalnya total addressable market, ya kita bilangnya total addressable market itu adalah total populasi yang akan kita target untuk mengkonsumsi produk kita, gitu. Misalnya total populasi yang kamu target atau total addressable market itu adalah 10.000 orang. View bilang, oke, gue punya penonton usia 18-24 perempuan, seorang ibu yang bekerja, yang tinggal di kota-kota besar, gue punya 10.000 penonton. Oke, berarti itu adalah total addressable market kamu, 10.000 penonton. Nah, 10.000 penonton itu nilai ekonominya berapa untuk View, gitu, per bulannya atau per kali nonton. Misalnya View bilang nilai ekonomi satu orang itu adalah 30.000, ya kan? Berarti satu orang penonton itu menyumbangkan revenue 30.000 kepada View, ya kan? Lalu pembagian, berarti mungkin nggak View ngambil film kamu dalam keadaan View rugi? Nggak mungkin kan, gitu kan? Berarti View paling nggak harus bisa mendapatkan 30.000 kali 10.000, ya kan? Gitu. Nah, berarti kamu harus menjual film kamu atau karya kamu tersebut ke View di bawah total itu, ya kan? 30.000 dikali 10.000, misalnya berapa tuh? 30 juta. Iya, misalnya 30 juta, ya kan? Berarti, berarti View itu seuntung-untungnya adalah 30 juta, ya kan? Bisa untung dari film, bisa baru break even point dari film saya. Gitu, 30 juta. Nah, supaya View untung, berarti saya nggak bisa jual film saya ke View senilai 30 juta, kan? Berarti saya harus jual film saya ke View senilai, paling nggak, tadi kata si Mira bilang, $1 aja kelebihan udah dianggapnya ROI. Ya udah, paling nggak target saya jual ke View adalah 29 juta, ya kan? Nah, saya pembuat film, saya juga nggak boleh rugi dong. Saya kan membuat film ini untuk kepentingan keberlangsungan perekonomian saya juga ke depannya, ya kan? Berarti saya nggak bisa, saya dapat uang dari View, saya juga produksi dapat 29 juta dari View, saya produksi 29 juta juga, nggak bisa. Berarti saya harus produksi di bawah 29 juta, ya kan? Misalnya, supaya cuan saya gede, saya produksi aja di 25 juta. Jadi kalau View membeli dengan 29 juta, saya masih untung 4 juta, ya kan? Atau kalau View nego, paling nggak View kalau nego 50% katanya, dengar-dengar. Jadi kamu harus meriset juga si platform kamu itu yang kamu target behavior-nya gimana. Misalnya, View biasanya nawar 50 sampai turun sampai dengan sekitar 50% dari margin saya. Berarti View, kalau View pun nawar sampai dengan
27 juta, saya masih untung karena saya masih untung 2 juta karena biaya produksi saya sesungguhnya 25 juta, ya kan? Nah, dari 25 juta itu saya harus tahu 25 juta itu harus termasuk biaya marketing gitu. Nah, biaya marketing itu seharusnya berapa dari sebuah film? Biaya marketing itu seharusnya adalah 2 kali lipat daripada biaya produksi film itu sendiri, mulai dari development sampai dengan post-pro. Ya kan? Berarti 25 juta harus dibagi 3. 2/3-nya untuk marketing, 1/3-nya untuk produksi produknya atau filmnya itu, ya kan? Berarti 2/3 itu adalah 16 juta untuk kepentingan marketing, yang 8 jutanya adalah untuk kepentingan produksi film saya. Nah, dengan 8 juta itu, bagaimana saya harus membuat desain produksi saya untuk bekerja dengan seluruh tadi ide saya tersebut sesuai dengan hasil riset saya, di mana saya harus mengangkat kearifan lokal, tetapi dikemas dalam bentuk yang modern dan dikemas dalam bentuk yang mendekati dengan yang lagi tren sekarang adalah konten-konten Korea, ya kan? Nah, untuk memproduksi itu, sementara View ada keharusan juga, dia ada ketentuannya juga. Dia minta misalnya minimum 13 episode, masing-masing episode 45 menit, ya kan? Nah, berarti gimana cara 8 juta itu saya bisa produksi 13 episode, masing-masing 45 menit, dengan spesifikasi yang diminta View, karena View mintanya misalnya di 4K gitu ya, dengan spesifikasi yang diminta View, tetapi saya juga harus ngejar kualitas produksi ceritanya dan tone and manner-nya seperti yang Korea gitu. Gimana caranya? Berarti saya harus kuat di mananya. Misalnya, oke, cast-nya yang tadinya target saya adalah main cast-nya yang ngetop-ngetop celebrity cast-nya ada 4 orang, saya kurangin aja jadi 2 orang aja celebrity cast-nya. Gitu. Yang 2 orang lagi adalah saya pakai aja selebgram yang belum pernah main film tapi follower-nya cukup banyak. Gitu. Jadi harganya tidak setinggi yang 2 yang emang pemain film senior ini, tetapi dia followernya cukup banyak gitu. Yang berikutnya adalah berarti kunci saya adalah di direkturnya. Direktur saya harus kuat. Nah, direktur saya harus kuat itu daripada saya eksperimen lagi, lebih baik karena ini pertama kalinya saya mau masuk di View, maka lebih baik saya cari tahu dari View serial Indonesia mana saja yang sudah berhasil di View di Indonesia maupun di seluruh dunia. Saya pakai aja director itu karena investasi saya harus kuatnya di directornya sama di main cast-nya, ya kan? Di situ. Nah, jadi saya cari tahu sama View siapa aja yang udah berhasil di View, director-director yang dulu. Misalnya ada Fajar Nugros, ada Monty Tiwa, ada Nia Dinata, lalu ada Emil Heraldi yang bikin Pretty Little Liars gitu kan misalnya. Nama-nama itu. Nah, jadi ya udah saya mendingan daripada saya eksperimen pakai direct. Padahal saya pengen ke direct sendiri, tapi saya harus tahu diri. Apakah level saya sudah nyampe situ apa belum? Kalau level saya belum nyampe situ, saya pakai director yang udah jaminan mutu, saya akan mendevelop sama dia ceritanya dan desain produksinya akan saya develop bareng-bareng sama dia gitu sehingga dia membawa pemikiran saya tapi dia yang mengeksekusi sambil saya belajar cara produksi yang benar untuk View gitu dari dia, knowledge transfer. Kalau saya udah berapa kali produksi sama dia, lama-lama saya udah tahu gitu dan saya udah kebawa kalau serialnya sukses, nama saya juga udah otomatis ikut terbawa. Mungkin setelah 3 atau 4 serial, akhirnya saya bisa memproduksi sendiri sebagai direkturnya gitu. Nah, pada saat yang bersamaan gitu, kamu gini, kalau udah selesai tayang di View, misalnya, boleh nggak saya tayang di tempat lain? Misalnya kata View boleh, tapi nggak boleh di OTT, bolehnya di FTA. FTA itu adalah free to air ya. Free to air tuh TV TV yang tidak berbayar, yang bersiaran melalui satelit, yaitu seperti RCTI, SCTV, Indosiar, Trans TV, Trans 7, Antv, kayak gitu-gitu ya. Nah, boleh nggak? Kata View boleh, gitu kan? Oke, berarti saya harus cari tahu TV mana yang karakter penontonnya mirip dengan karakter penontonnya View. Nggak mungkin kan saya taruh ini ke Korea-Koreaan, saya taruh di Antv.
Padahal pernah sama sinetron India, nggak mungkin kan? Karena yang karakternya mirip dengan karakter dari penonton Q gitu. Nah, jadi saya harus mempelajari itu juga sehingga akhirnya lifetime dari hasil karya saya ini bisa lebih panjang